tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan itulah bagian dari sifat wanita yang salihah. Dia lebih banyak untuk tinggal di dalam rumah daripada aktivitas di luar rumah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, bagian dari hikmah kenapa lelaki itu diperintahkan untuk bekerja, punya tanggung jawab yang lebih bagi wanita, karena lelaki diizinkan untuk keluar rumah, diperbolehkan untuk keluar rumah. Beda dengan wanita. Wanita itu dibatasi. Sehingga syariat memerintahkan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah kalian. Istri Nabi SAW yang beliau nikahi pasca wafatnya Khadijah. Siapa namanya? Istri Rasulullah SAW yang dinikahi pasca wafatnya Khadijah. Siapa namanya? Dapat hadiah, nanti yang bisa jawab. Ada cara jawabnya gimana? Ada mikrofon di sana? Ada ya? Ada mikrofon, baik. Silakan bagi yang mau jawab. Siapa nama istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah Khadijah wafat? Istilah Ummu Salamah. Ummu Salamah, bukan ya? Kurang tepat, insyaallah. Siapa nama istri Rasulullah SAW yang dinikahi pasca wafatnya Khadijah? Saudah dan Aisyah. Yang lebih tepat radhiyallahu anha. Yang mana istrinya? Saudah, Aisyah atau radhiyallahu anha? Saudah dan Aisyah. Istrinya adalah yang lebih tepat pasca wafatnya Khadijah, beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Masya Allah, dapat hadiah ya. Kelas berapa? Adiknya kelas berapa? Masya Allah. Yang bisiki kelas berapa? Dapat hadiah. Hadiah sudah diantarkan ya. Masya. Baik. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sama sekali tidak pernah keluar rumah sampai jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Kita ulang ya. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak pernah keluar rumah sampai akhirnya jenazahnya yang dikeluarkan dari rumah. Artinya apa, Pak? Sampai meninggal dunia. Karena beliau melaksanakan perintah Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kamu di rumah kalian. Sehingga tetaplah tinggal di rumah kalian, dan itu tugas para wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sering keluar rumah. Kejadian yang pernah ada pada peristiwa Perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara siapa dengan siapa? Perang Jamal. Ada yang tahu? Kejadian yang pernah terjadi pada peristiwa Perang Jamal. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Aisyah. Jadi ada dua kubu kaum muslimin karena mereka berbeda ijtihad sampai terjadi peperangan. Yang satu Ali bin Abi Thalib, yang satunya dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Aisyah. Dan di tengah mereka juga ada Abdullah bin Zubair. Aisyah radhiyallahu anha, dalam peristiwa Perang Jamal itu, sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah dan Talha meninggal, kemudian Zubair bin Awam juga meninggal radhiyallahu anhuma. Lalu perang usai, Ali bin Abi Thalib mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah. Bagaimana cara beliau mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah? Beliau mengutus 30 orang yang pandai berkuda, muqanna'in, yang semuanya menggunakan kina, menutup wajahnya, sehingga yang terlihat cuma matanya. Diantarkan dari tempat kejadian perang Jamal menuju Madinah.
dan semuanya muqanna'in, menutup wajahnya. Sampai akhirnya ketika tiba di Madinah, Aisyah diantarkan sampai rumahnya, dan ternyata 30 orang yang berkuda ini semuanya wanita. Ali radhiyallahu anha sangat menghormati Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, sehingga beliau tidak ingin ada lelaki dalam rombongan itu. Tayyib. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika teringat firman Allah waqarna fi buyutikunna, beliau itu menangis. Beliau menangis karena Allah perintahkan agar wanita itu tetap tinggal di rumah. Kenapa? Kemarin sempat salah beristihad sampai akhirnya beliau ikut serta dalam pasukan yang mendatangi daerah Irak untuk kemudian melakukan ketegangan dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah itu menangis ketika mengingat peristiwa perang Jamal dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah tinggal kalian di rumah kalian dan jangan melakukan tabarruj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah masa silam. Apa sih yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj artinya pamer kecantikan. Dan masyarakat jahiliyah di masa silam punya karakter seperti ini. Dia pamer kecantikannya, pamer sanggul rambutnya, pamer apalagi pakaiannya, dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan karakter wanita jahiliyah semacam ini. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, rajulun ma'ahu siyat yadribu bihan nas. Ada orang yang kemana-mana membawa alat pukul yang dipakai untuk memukuli banyak orang. Dan tafsirnya apa? Imam, pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang kasiyatun ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi hakikatnya telanjang? Dia berpakaian tapi auratnya ditampakkan. Dia pakaian tapi kemudian lengannya dibuka. Dia berpakaian tapi betisnya kelihatan. Leher ke atas kelihatan. Apalagi yang lebih dari itu. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi hakikatnya apa? Telanjang. Ma'ilatun mumilatun, suka megal-megal di depan lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya ada punuk seperti punuk onta yang megal-megal. Nah, karena dia pakai apa? Konde. Dia pakai sanggul. Sehingga praktek seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Apalagi ketika itu adalah rambut palsu yang disambung dengan rambut aslinya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan ancamannya, la yajidna rihal jannah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan menjumpai baunya surga. Wa in kana rihuha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kadang ada toko minyak wangi, kita bisa mencium dari jarak sekian meter. Surga, harumnya surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kalau orang ini tidak diizinkan untuk mencium bau surga, berarti artinya apa, Pak? Dia dijauhkan dari surga. Waliyadzubillah. Tapi masih menampakkan auratnya. Tayyib. Dan itulah bentuk tabarruj. Sebagaimana tabarruj yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Pamer kecantikan di hadapan umum sebagaimana layaknya orang jahiliyah di masa silam. Sifat berikutnya adalah wa aqimnas shalah. Tegakkan salat. Wa atinaz zakah, tunaikan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah,
dan taati Allah dan Rasulnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dkhulil jannah min ayyi babil jannah syi'ti min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka akan disampaikan kepadanya, silahkan Anda mau masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah. Anda bisa lihat di sini, Bapak Ibu yang kami hormati, ibadahnya wanita itu adalah ibadah yang berada di mana, Pak? Di dalam rumah. Poin yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami. Ini ibadah di mana? Di mall atau di pantai? Di rumah. Ini adalah ibadah di rumah. Siapa yang melaksanakan ibadah seperti ini, kata Nabi SAW, qila laha dkhulil jannah, maka dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Makanya berbeda dengan lelaki. Kalau kita diminta dan diminta untuk mempertimbangkan, ya, sebenarnya siapa sih yang lebih sibuk dan lebih banyak tugasnya, suami atau istri, Pak? Hah? Istri, ya? Apa saja, Pak? Banyak, ya. Mencuci, nyuci piring, ngepel, masak, terus apa lagi? Ngurus anak, nyetrika, ngurus suami. Sebenarnya suami juga banyak, ya. Bantu nyuci piring, bantu ngepel, bantu masak, bantu ngurus anak, ya. Lama-lama jadi pembantu. Betul nggak, Pak? Hah? Di sini Anda bantu nggak? Tidak. Kecuali di Bali berarti. Masya Allah. Baik. Kalaupun itu semuanya dikerjakan, semuanya adalah aktivitas yang berada di dalam rumah. Sehingga wanita untuk mendapatkan surga tidak dituntut dalam syariat melakukan aktivitas yang harus keluar rumah. Beda dengan lelaki. Lelaki punya tanggung jawab untuk bekerja. Lelaki punya tanggung jawab untuk sholat berjamaah. Lelaki punya tanggung jawab untuk ikut Jumatan. Lelaki punya tanggung jawab untuk jihad apabila ada aktivitas jihad. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata walam yaghzu, walam yakhtur bibalihi ay yaghzuwa, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berperang, atau tidak terbesit dalam hatinya punya keinginan untuk berperang. Berperang dalam arti untuk berjihad, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Sehingga itu kewajiban lelaki. Perempuan tidak ada, Pak, tugas seperti ini. Makanya kalau diperhitungkan, yang lebih berat tanggung jawabnya ada pada lelaki. Kalaupun meskipun yang lebih sibuk bisa jadi adalah ibu-ibu yang ada di rumah. Oleh karena itu tolong suaminya berbaik hati membantu ibu-ibu dalam melakukan aktivitas di rumah. Tadi apa saja tugas suami? Tolong dicatat. Membantu nyuci piring, membantu ngepel. Siap insya Allah? Gimana? Yang keluarga muda, siap nggak, Mas? Hah? Jangan cuma senyum-senyum aja, Mas. Rutinitas, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membaca hadis Nabi SAW. Kalau tadi telah kita jelaskan bagaimana karakter wanita salihah menurut Al-Quran, berikutnya adalah karakter wanita
salihah menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qila ya Rasulullah," ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Ya Rasulullah, wanita seperti apakah yang terbaik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tusirruhu idza nadhara ilai wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la fi malihi bima yaqra." Hadis riwayat Ahmad dan status hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wanita seperti apakah ya Rasulullah wanita yang terbaik itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi tusirruhu idza nadhara ilai." Wanita yang membahagiakan suaminya ketika suaminya melihat ke arahnya. Sehingga kalau suami lihat ke istrinya, suami ini merasa ayem, adem, ya? Merasa tenang, nyaman. Sebabnya apa, Pak? Karena istrinya saat dilihat menampakkan wajah penuh dengan sumringah, senyum, gembira, ya. Dan bahkan ditambahi dengan dandanan sehingga suaminya merasa nyaman. Ya. Wajah cantik, tapi ketika disawang dilihat oleh suaminya, apa? Ada bahasa becucu di sini? Masya. Ya. Merengut, ya. Becucu, menampakkan wajah marah, kira-kira gimana? Senep. Masya Allah. Ini yang jawab Pak Farid loh ya. Tentu suami akan merasa nggak nyaman, senep dia. Wah, saya datang-datang kok tiba-tiba kamu kayak gini, kenapa? Kamu nggak bawa amplop? Masya Allah. Jangan kayak gitu ya. Abang datang bawa uang disayang, kalau pulang nggak bawa uang, nggak dipandang. Ditendang atau nggak dipandang? Bukan kayak gitu. Baik. Sehingga kata Rasulullah SAW, karakter pertama ketika seorang wanita itu bisa menjadi wanita yang terbaik, wanita pilihan adalah saat dipandang menyenangkan. Maka jangan sampai ibu-ibu ketika suaminya datang belum persiapan, ya. Dan itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW melarang orang di masa silam jangan pulang safar malam hari. Kenapa Pak pulang safar nggak boleh malam? Kita biasanya pulang safar malam hari. Dulu di zaman Nabi SAW beliau melarang. Kenapa nggak boleh pulang safar malam hari? Karena yang di rumah belum persiapan. Makanya para sahabat ketika melakukan safar kok mau pulang, jika tibanya malam hari, mereka itu nginep dulu di luar. Di kampung mana begitu mereka bikin tenda di situ, nginep dulu di situ, baru siang harinya mereka menuju Madinah. Karena model orang di masa silam, informasi itu sampai ketika kelihatan, oh ada rombongan. Itu adalah rombongan safar, suami saya ada di sana. Itu langsung persiapan, Pak. Rumahnya diresiki, badannya diresiki, aktivitasnya semuanya ditata dengan rapi agar ketika suaminya datang merasa senang dan bahagia. Jangan sampai ketika suaminya datang mambu remason, apalagi mambu terasi, ya. Tapi semuanya sudah dipersiapkan. Itu dulu. Apakah larangan ini berlaku sampai sekarang? Jawabannya tidak. Larangan ini ada sababun wurudnya. Sehingga kalau sekarang kan bisa kirim WA dulu kan. Insya Allah nanti saya pulang jam sekian. Atau jadwal suami istrinya sudah tahu. Nanti kurang lebih akan tiba di rumah jam sekian. Sehingga sang istri sudah bisa persiapan. Kalau dulu enggak tahu, Pak. Orang baru bisa kirim pesan atau informasi itu datang ketika rombongan safar itu datang di siang hari. Kelihatan dari jauh, oh rombongan safar sudah mau datang. Mereka langsung persiapan. Itu aktivitas di masa silam. Tayyib. Wa tuti'uhu idza amar. Dan sang istri ini mentaati suaminya ketika suaminya menyuruh. Ketika suaminya memerintahkan. Mohon diperhatikan. Seorang istri taat kepada suami bukan karena alasan
suaminya menguntungkan dirinya, tapi karena alasan ini adalah perintah Rabb-nya. Di saat itulah ketaatan seorang istri kepada suami bernilai pahala. Makanya jangan sampai terjadi ya. Kalau suaminya rizkinya lagi lancar, taatnya lancar. Kalau rizkinya lagi seret, yang terjadi apa Pak? Ikut seret. Nggak boleh kayak gitu. Anda taat kepada suami bukan karena suami ini memberikan kebaikan dalam berupa materi, tapi Anda taat karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam posisi ketika wanita itu tidak sanggup mentaati suaminya, karena sebab apapun Islam mengizinkan untuk melakukan apa? Khulu', gugat cerai. Seperti kejadian khulu' yang pertama kali terjadi di zaman Nabi SAW. Itu khulu' yang terjadi pada keluarganya siapa? Khulu' yang terjadi di zaman Nabi SAW pertama kali, khulu' yang terjadi pada keluarganya siapa? Ada yang bisa jawab? Terjadi pada keluarganya? Sebentar, Ustaz. Baik, sedang googling ya. Baik, kita tunggu. Bismillah. Sabit bin Qais. Alhamdulillah dapat hadiah ya. Di sini baik. Sabit bin Qais bin Syammas. Insyaallah ensiklopedia doa dan dzikir. Tebel itu ya bukunya. Khulu' yang pertama terjadi di zaman Nabi SAW adalah khulu' pada keluarganya Sabit bin Qais bin Syammas. Kenapa istrinya khulu', Pak? Kenapa istrinya khulu'? Karena mukanya Sabit itu di bawah rata-rata. Fisiknya Sabit bin Qais itu di bawah rata-rata. Jadi ceritanya begini. Saat Sabit bin Qais ini berjalan bersama para sahabat, istrinya ngelirik dari pintu. Beliau melihat, sang istri ini melihat, si wanita ini melihat. Sabit jejer sama teman-temannya. Yang paling gak enak dipandang itu Sabit. Dan istrinya gak sanggup, gak kuat dengan situasi seperti itu, sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW. Dan beliau menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak mencacat akhlaknya Sabit. Saya tidak mencacat bagaimana solehnya Sabit. Tapi saya khawatir dan takut kepada Allah ketika saya kufur karena tidak bisa bersyukur terhadap Sabit, tidak bisa berterima kasih kepada Sabit. Sehingga khawatir karena gara-gara itu pelayanan dia kepada suaminya, khawatir nanti nggak maksimal. Akhirnya malah banyak mengecewakan suaminya. Sebab rasa cintanya itu langsung bleret turun, Pak. Disebabkan ketika si istri ini membandingkan muka suaminya dengan kawan-kawannya. Akhirnya beliau gugat cerai. Dan itu peristiwa gugat cerai pertama. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Sabit, apakah kamu bersedia untuk mengembalikan kebunnya Sabit? Si wanita ini mengatakan, siap. Akhirnya dikembalikan. Subhanallah. Kebun ini apa? Mahar. Sehingga wanita dulu ketika dinikahi, kebunnya atau maharnya itu berupa tanah atau kebun. Ada di zaman sekarang? Gak sanggup ya? Masya Allah. Tayyib. Makanya ketika istrinya Sabit ini mau mengundurkan diri gugat cerai, Nabi SAW meminta agar mengembalikan maharnya berupa kebun. Dan itulah karakter wanita yang baik. Jadi kalau dia nggak sanggup, dia menyampaikan kepada pemimpin bahwa kami nggak sanggup untuk taat, kita sudah nggak sanggup lagi untuk bersatu, saya mohon izin, nggak kuat saya bersama suami saya mohon izin untuk mundur. Izin mundur dari pernikahan itu melalui proses yang disebut dengan khulu', sehingga wanita ini punya hak untuk khulu'. Selanjutnya sifat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Wala tukhalifuhu fi nafsiha. Dan dia tidak menyalahi suaminya fi nafsiha, terhadap dirinya. Maksudnya gimana Pak? Tidak menyalahi suaminya terhadap dirinya.
Dirinya maksudnya diri istrinya. Nafsiha, hanya kembali ke istrinya. Maksudnya begini. Terkadang yang namanya lelaki itu menghendaki istrinya punya penampilan tertentu. Kamu rambutmu mbok yang keriting. Nah, nanti setelah keriting disuruh lurus. Habis lurus disuruh keriting lagi. Atau misalnya minta kamu yang seperti ini kan. Kadang ada suami yang seperti itu. Ya. Bahkan sampai misalnya warna baju saja itu suami yang milih. Kalau di rumah ya pakaiannya kayak gini, mana? Suami yang milih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan jangan menyalahi suaminya fi nafsiha, terhadap dirinya. Sehingga ikuti saja, misalnya suami pingin saya dandan seperti ini, kadang pakai adat Jawa, terus balik pakai adat Bali, setelah itu ganti lagi adat Lombok, ke timur terus sampai Papua. Kamu harus ganti dandanannya ketika di rumah, ganti-ganti kan. Baik. Kalau misalnya ada seperti itu dalam sebuah keluarga, Nabi SAW minta si wanita jangan menyalahi suaminya. Gimana Pak? Mau dipraktikkan kayak gitu Pak? Hah? Ganti istri. Kok bisa? Kenapa? Bukan ganti istri Pak, ganti penampilan. Bukan orangnya yang diganti ya, tapi kostumnya yang diganti. Baik. Ini Pak Farid yang ngomong ya. Taib jamaah. Jadi Masya Allah, sampai seperti itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dan itu kan terwujud rasa cinta antara suami dan istri. Sehingga suasana keluarga itu tidak hambar. Kok penampilannya ini terus toh? Kalau penampilannya kayak gitu terus, lama-lama gimana Bang? Bosan ya? Nah, ini yang bosan yang Pak Drimin ini bosan. Maka sesekali perlu ganti warna, ganti aroma parfum dan seterusnya. Sampai di bagian itu. Dan yang lelaki gimana Pak? Yang lelaki juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya itu senang berhias untuk istriku sebagaimana istriku senang sebagaimana aku senang ketika istriku berhias untukku. Sehingga sang suami juga mengimbangi. Makanya kalau istrinya pesan, Bang, untuk hari ini kostumnya kostum Jawa. Terus besok ganti kostum mana lagi? Dayak misalnya. Beda-beda kostum. Pernah kayak gitu Pak? Belum? Hah? Enggak pernah? Enggak pernah. Mahal ya nanti ya? Mau dicoba Pak? Pulangnya habis ini mau dicoba? Masya Allah. Iya. Baik. Suasana seperti itu bisa jadi akan membuat suasana keluarga jadi lebih hangat ya. Jadi orang itu dalam berkeluarga tidak bosan ya. Baik, dan itulah yang terjadi ketika di surga. Subhanallah. Di surga ada pasar, Pak. Di surga ada pasar. Ada apa sih di pasar surga? Pasar surga dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu di antara kenikmatan yang disediakan oleh penduduk surga ketika di surga adalah di sana ada pasar. Para ulama berbeda pendapat tentang aktivitas yang dilakukan oleh ahlul jannah ketika mereka berada di pasar surga. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini pendapat Lajnah Daimah, ahlul jannah ketika di pasar surga, mereka itu reuni. Bertemu dengan kawan-kawannya yang dulu ketika di dunia sama-sama berjuang dalam kebaikan, sama-sama berjuang dalam menjaga kebenaran. Maka nanti mereka kembali akan dikumpulkan oleh Allah dan bisa reuni di pasar surga. Lalu mereka saling cerita. Ceritanya gimana kok Bapak bisa sampai surga? Ceritanya gimana kok kamu bisa berhasil sampai surga?
Akhirnya mereka menyampaikan success story. Pengusaha itu kalau saling kumpul, terus saling cerita tentang rahasia suksesnya, itu bisa semakin bahagia dia. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada penduduk surga, salah satunya dengan cara seperti ini. Berkumpul, lalu mereka melakukan sukses, saling cerita kesuksesan. Saya dulu seperti ini, seperti ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya. Allah bercerita dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana perkataan penduduk surga. Mereka pada saat di surga, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Satu sama lain mereka saling menghadap. Lalu saling bertanya. Kemudian mereka mengatakan, inna kunna fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dulu ketika di dunia, ketika bersama keluarga kami itu selalu merasa takut kepada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah memberikan kenikmatan kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah melindungi kami dari azab yang isinya racun, yaitu neraka. Sehingga mereka saling bercerita, kenapa kok kamu bisa sampai dapat surga? Itu ceritanya gimana? Success story itu terjadi di antara penduduk surga. Masya Allah. Sekarang belum waktunya, Pak. Nanti itu, Pak. Kebanggaan yang disampaikan oleh para ahlul jannah disebabkan amal yang mereka miliki ketika di dunia. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa penduduk surga ketika di pasar, mereka itu ada bursa wajah. Bursa wajah itu maksudnya gimana, Pak? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pilihan wajah. Wajah model A, wajah model B, model C, model D. Ada banyak model pilihan wajah. Terus penduduk surga ini milih. Saya pingin yang potongannya kayak gini. Nah, itu kan kayak di tukang cukur, ada di barbershop ada banyak penampilan rambut kan. Saya pingin yang seperti ini. Tiba-tiba wajahnya berubah seperti itu. Dan itu semakin cakep. Datang ke pasar, upgrade wajah. Ya. Dia makin cakep. Pulanglah penduduk surga ini ke pasar. Dari pasar menuju rumahnya. Istrinya yang berada di rumah diubah oleh Allah jadi semakin indah. Maka pada saat mereka ketemu, istrinya itu kaget. Masya Allah, ketika kau meninggalkan kami, setelah kau datang, engkau lebih indah dibandingkan sebelumnya. Dan suaminya juga bilang yang sama. Tidaklah aku meninggalkan kamu ketika aku datang, kau lebih indah daripada sebelumnya. Jadi wajah penduduk surga di-upgrade. Semakin indah, semakin cakep, sehingga tidak ada istilah pasangan yang membosankan karena mereka berada di tempat itu selamanya. Masya Allah. Padahal kalau di dunia, Pak, makin lama berkeluarga, wajahnya makin upgrade, aku makin downgrade. Makin apa, Pak? Matanya sudah semakin blawur, kan gitu ya. Kulitnya makin keriput. Terus apa lagi, Pak? Giginya hilang satu demi satu, ya. Cairan dari dalam tubuh mulai keluar sedikit demi sedikit. Penampilannya jadi tidak menarik ketika orang itu berpasangan ketika di dunia. Semakin lama bukan semakin indah, tapi semakin lama semakin tidak indah. Beda dengan penduduk surga. Semakin lama mereka semakin indah. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Tayyib. Kemudian kata Nabi SAW, karakter yang terakhir, wala fi malihi bima yakrah. Dan istri tidak menggunakan harta suaminya untuk sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Sehingga jangan sampai ibu-ibu belanja namun untuk membeli sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Misalnya apa, Pak? Koleksi tanaman, ya. Beli tanaman terus ditumpuk di rumahnya. Sampai istrinya, suaminya itu nggak suka. Ini terlalu banyak tanaman yang ada di dalam rumah. Koleksi Tupperware, ya.
Sampai rak-rak itu penuh dengan Tupperware. Ya. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak, kalau ada rak kosong atau lemari kosong di rumah, segera diisi dengan buku sebelum keduluan Tupperware. Betul kayak gitu, Pak? Hah? Di rumah bapak kayak gitu? Iya, Masya Allah. Jadi kalau buku kan repot ya, berarti tempat Tupperware sudah tidak ada. Baik. Nah kalau suami sudah nggak suka, istri nggak boleh. Loh kamu kenapa beli ini? Kenapa beli ini? Kalau sampai ada seperti itu, istri harus minta kerelaan kepada suaminya. Kenapa kamu beli ini? Istri harus minta kerelaan kepada suaminya. Karena ternyata sang istri tidak menyukai, sang suami tidak menyukai ketika istrinya belanja benda-benda seperti itu. Allahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini beberapa poin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana wanita muslimah yang ideal. Dan saya yakin dari beberapa materi yang tadi kita sampaikan, sebagian besar sudah pernah kita dengerin ya, dalam kajian-kajian terkait tema muslimah. Namun sekali lagi yang namanya ilmu perlu diulang agar bisa menjadi motivasi yang terus sehingga terus teringat dalam hati kita, sehingga kita akan selalu disemangati untuk terus. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sudah jam setengah 12. Bismillah. Alhamdulillah 11.20. Zuhur jam berapa? Masya Allah 12.10 ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan coba nanti kita akan bacakan ya. Pertanyaan yang pertama. Saudara saya ada yang murtad 2 kali. Apakah boleh tetap menjalin silaturahim, misal saling memberi hadiah? Saya takut jika saya berbuat baik, kelak saya termasuk menyetujui perbuatannya. Orang yang murtad 2 kali dinyatakan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru. Ya, coba gimana? Tsumma kafaru. Di surat An-Nisa ayat yang ke-137. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ancamannya keras ini. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia jadi kafir, lalu beriman lagi, kemudian kafir lagi. Berarti murtad berapa kali? 2 kali. Tsummazdadu kufran. Kemudian setelah itu dia makin kafir. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga memberikan sikap untuk orang ini tentu saja berbeda dengan sikap kepada orang yang non-muslim dari awal. Sebab orang yang murtad itu dalam Islam hukumannya apa? Seharusnya tidak boleh dipertahankan. Ya. Nabi SAW bersabda, Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang ganti agamanya silahkan dijatuhi hukuman bunuh. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat agama. Oleh karena itulah dalam kondisi seperti ini, maka secara undang-undang orang yang murtad itu kalaupun masih hidup dianggap tidak ada. Dia dianggap tidak ada. Sehingga dia tidak dapat warisan. Dia kalaupun punya harta nanti diambil semuanya oleh keluarganya karena dia dianggap tidak ada. Tayyib. Nah, di negara kita tidak ada hukum seperti itu.
Oleh karena itu kalau ada orang yang murtad, maka yang bisa kita berikan adalah sikap. Sehingga jika ada saudara yang murtad, ya kita sikapi seperti dia tidak ada orangnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri ya. Kalau orang itu seperti tidak ada, berarti gimana Pak? Ya seperti tidak ada. Jadi dia seperti bukan orang yang hidup di alam raya ini. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan. Saya pernah bilang nggak sanggup lagi karena suami pemarah. Tapi suami menolak dan bilang kalau kita pisah itu hanya karena kematian. Bagaimana yang harus saya lakukan? Saya sudah nggak mau dengan suami saya. Dia juga menyakiti hati saya, bilang kalau saya mati pagi, besoknya dia akan langsung nikah lagi. Saya harus bagaimana? Kalau ibu mati, lalu suami ibu nikah lagi, kira-kira yang mati cemburu nggak? Hah? Cemburu nggak, Pak? Wes mati kok cemburu. Berarti kalau sudah mati ya sudah kita jawab ya. Makanya kalimat ini tidak perlu diambil hati. Ya namanya orang kalau istrinya mati terus dia nikah lagi, tidak perlu apa? Izin suami, izin istrinya ya. Nggak perlu datang ke kuburan. Saya minta izin mau nikah lagi, tidak perlu. Udahlah kalau memang sudah mati ya sudah. Baik. Cuman yang jadi pertimbangan ini tadi ya. Jika benar bahwasanya suami Anda adalah orang yang suka pemarah dan suka menyakiti hati Anda tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, memang ini bisa menjadi salah satu alasan bolehnya wanita melakukan gugat cerai karena dia di posisi sebagai orang yang sering dizalimi. Dia boleh melakukan gugat cerai. Sehingga kalau betul-betul ibu sudah nggak betah, nggak tahan karena pertimbangan kelak sang suami yang tidak bisa ditoleransi, Anda bisa melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Nanti silahkan datang ke KUA jika memang serius mau berpisah, kemudian sampaikan permasalahan yang Anda hadapi. Dan biasanya sebelum melakukan itu KUA akan memberikan masukan dan saran. Sampai pada puncaknya ketika sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, baru dialihkan ke pengadilan agama untuk proses gugat cerai. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Namun kalau Anda bersabar hingga sampai akhirnya yang memisahkan adalah kematian, semoga ibu mendapatkan pahala besar dari Allah dengan kesabaran yang ibu hadapi. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan ini. Pasti semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabiat yang beliau sempat lapor kepada ayahnya ingin gugat cerai dari suaminya. Namun dilarang oleh ayahnya. Dan diminta untuk tetap bertahan. Siapa beliau? Karena suaminya ini ahlul jannah. Siapa? Bukan. Siapa beliau? Ada sahabiat yang agak digalai oleh suaminya. Sampai akhirnya dia itu nggak betah. Pengen gugat cerai. Karena pernah dimarahi oleh suaminya. Dan memang pekerjaan suaminya juga berat. Dan dibantu oleh istrinya. Sampai akhirnya sang istri ini mau gugat cerai tapi dilarang oleh ayahnya. Karena suaminya adalah ahlul jannah. Siapa namanya? Bukan. Siapa namanya? Muhammad.
Iya, silakan. Ada yang tahu? Pas? Baik. Siapa? Pas. Silakan. Baik, silakan. Kami tunggu, barangkali sedang dicari di ufit.com ya. Enggak jadi? Iya, silakan. Fatimah? Bukan Fatimah ya. Bukan Fatimah. Fatimah itu tidak mengeluhkan suaminya yang kasar, bukan. Kalau ini mengeluhkan suaminya yang keras kepada dia. Beliau adalah siapa? Asma bintu Abi Bakar. Dengan Zubair bin Awam. Jadi Zubair ini termasuk suami yang tegas. Maka Asma sempat gak kuat bersama Zubair. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Asma. Sebab suaminya termasuk Ashrul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Baik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami ana meninggalkan ana tanpa kabar. Ada 1 tahun lamanya. Ana ditinggalkan 4 anak. Dan sekarang ana antar jemput sekolah dan mencari nafkah sendiri. Apa yang harus ana lakukan? Sedangkan ana masih sayang. Apakah ana harus menunggu atau mengakhiri pernikahan ini? Apakah ada keluarga suami Anda? Kalau ada, Anda bisa serahkan anak itu ke keluarga suami. Sehingga tolong saya dibantu untuk menyediakan nafkah bagi anak-anak suami. Sehingga nanti bapaknya suami Anda, atau kakaknya, atau adiknya, mereka yang memberikan nafkah. Anda kalaupun mencari nafkah hanya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan anak-anak nafkahnya ditanggung oleh keluarga suami. Oleh karena itu dalam posisi ini, ibu untuk urusan nafkah serahkan kepada keluarga suami. Selanjutnya, masalah apakah harus bertahan atau mengakhiri pernikahan kembali kepada kerelaan Anda. Kalau ibu ridho untuk menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan suami Anda, tidak masalah dan sah-sah saja. Tapi kalau kemudian ibu tidak ridho karena sudah ditinggal lebih dari 4 bulan tanpa kabar, tanpa nafkah, maka Anda berhak untuk melakukan khulu, dan itu bisa disampaikan melalui prosedur seperti yang tadi kita sampaikan ya. Ke KUA dulu, kemudian nanti akan diberi saran. Kalau kemudian tidak memungkinkan, KUA akan menyerahkan ke PA dan prosesnya nanti dilanjut di pengadilan agama. Wallahu a'lam. Semoga yang hadir di majelis ini dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Apakah seorang istri harus bisa masak? Harus atau tidak, Pak? Hah? Harus. Oh gitu. Harus bisa masak ya. Kenapa nggak belanja aja? Hah? Boros. Di Bali mahal ya. Taib. Apakah syarat untuk bisa menjadi seorang istri harus bisa masak? Jawabannya bukan syarat. Terus gimana Pak? Nanti kalau nggak bisa masak, yang penting bisa makan, bukan bisa masak. Kalau nggak bisa makan mati ya. Sehingga syarat menjadi seorang istri tidak harus bisa masak. Ya meskipun kalau bisa masak itu bagian dari kelebihan seorang istri. Asma bintu Abi Bakar, kasusnya sama. Beliau itu dulu ketika awal-awal nikah tidak bisa masak.
Dan pada waktu hijrah ke Madinah, yang ngajari masak itu wanita Ansor. Sehingga Asma ketika masak itu pertama nebeng di wanita Ansor, diajari. Sampai akhirnya setelah beliau bisa masak, ya barulah beliau masak sendiri. Sehingga bukan syarat ketika menikah wanita harus bisa masak. Mohon nasihatnya agar tidak mudah cemburu terhadap mantan istri suami. Mantan istrinya masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Dulu Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Khadijah meskipun sudah meninggal dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengenang perjuangan beliau di awal, karena semua orang menolak tapi Khadijah menguatkan semangat beliau. Semua orang tidak mendukung tapi Khadijah memberikan dukungan materi. Itu yang membuat kenangan Rasulullah SAW tidak pernah hilang terhadap Khadijah. Sehingga meskipun sudah meninggal tapi bisa membuat istri termuda beliau, Aisyah radhiyallahu anha, cemburu. Coba. Ada wanita yang punya kenangan luar biasa terhadap suaminya, sampai suaminya tidak pernah mau melupakannya. Dan nasihatnya bagaimana? Berarti Anda harus punya prestasi yang melebihi dari prestasi istri pertama. Kalau istri pertama sudah meninggal, ya tinggal pelajari gimana sih sifat-sifat istri pertama dulu. Nah, kalau kemudian belum meninggal, Anda lihat kelebihannya di sisi mana, kemudian tiru prestasinya. Semoga nanti suami Anda akan lebih sayang kepada Anda, ya. Dan Anda tidak perlu cemburu kepada mantan istrinya. Wallahu a'lam. Suami saya melarang bertemu dengan orang tua saya karena orang tua saya melakukan kesyirikan. Apakah saya harus menuruti perintah suami untuk tidak bertemu dengan orang tua? Dan bagaimana cara mendamaikan suami dan orang tua saya? Dulu ada seorang sahabiyat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk bertemu dengan ibunya yang masih musyrik. Ibunya wanita musyrikah. Dan ibunya itu pernah datang ke kota Madinah untuk menjenguk putrinya. Lalu Nabi SAW mengizinkan, sili anha, silahkan kamu sambung dengan ibumu. Sehingga hadis ini dalil bolehnya menyambung silaturahmi dengan orang tua yang berada dalam kondisi agama non-muslim. Dan yang namanya nasab itu tidak pernah hilang. Namanya nasab tidak hilang gara-gara beda agama. Ibu tetap ibu, bapak tetap bapak meskipun beda agama. Karena itu silaturahmi tidak putus gara-gara beda agama. Tapi silaturahmi bisa putus karena permusuhan disebabkan agama. Permusuhan karena sebab agama. Bedakan ya. Silaturahmi tidak putus karena beda agama, tapi silaturahmi bisa putus karena permusuhan disebabkan agama. Maka dalam kondisi ketika misalnya orang tua memusuhi anaknya yang dia beragama Islam karena beda agama, maka bisa jadi disyariatkan untuk tahan sejenak, jangan melakukan silaturahmi dulu sampai mereka akur dengan anaknya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah dalam posisi tadi suami memerintahkan kepada istrinya untuk tidak bertemu dengan orang tuanya, wajib ditaati? Wallahu a'lam. Karena durhaka kepada orang tua hukumnya dilarang. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam hal yang isinya bermaksiat kepada Khalik. Sehingga kalau ini bentuknya durhaka, ya seharusnya tidak dilakukan. Suami silahkan tetap menjaga hubungan baik dengan mertuanya, meskipun mertuanya kondisinya seperti itu, bahkan sampai pun beda agama. Tujuannya apa? Justru inilah ladang dakwah dan tantangan bagi dia. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya. Bagaimana sebaiknya seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya jika di tempat umum sering menjumpai orang-orang yang tidak menutup aurat seperti turis di tempat wisata. Ya, minta kepada anaknya untuk tidak main ke tempat wisata. Dan kalaupun berwisata, cari tempat wisata yang lebih aman agar anak-anaknya tidak terpengaruh dengan penampilan yang nggak baik seperti itu. Bagaimana agar mudah menaati suami ketika suami kurang berempati dan ada akhlaknya yang kurang baik, sementara tetap mensyukuri akhlaknya yang lain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini ketika suami melihat kepada istrinya. Kalau kamu tidak ridho dengan salah satu akhlak istrimu, maka cari bagian akhlak yang lain yang membuat kamu ridho. Sehingga misalnya dari sisi masakannya orang enak, ya, tapi pijitannya enak. Nah, maka yang diingat apa? Pijitan. Ya, meskipun masakannya tidak enak. Istri saya itu Pak Ustadz seperti ini, tapi kalau gini bagus dia. Merawat anaknya pinter, tapi kalau merawat suaminya dibiarkan saja, suruh hidup sendiri. Oh, bapak kan sudah dewasa, makanya nggak diganggu. Terus gimana itu? Nah, contoh seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illam tarda minha ba'dan. Kalau kamu tidak senang dengan akhlak dia di sebagian kondisi, radhiya anha ba'dan. Kamu akan ridho dengan dia dalam sebagian kondisi yang lain. Karena tidak ada wanita kok elek kabeh dari nduwur sampai ngisor. Masya Allah, istri saya itu nggak ada baiknya sama sekali Pak Ustadz. Dari sejak lahir sampai mati elek kabeh misalnya. Tidak mungkin ada ya. Namanya wanita itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Dan mukminah pasti banyak sisi baiknya. Seorang muslimah pasti banyak sisi baiknya. Baik, itu cara Nabi SAW untuk kemudian membuat sang suami agar tidak gampang marah kepada istrinya, tidak gampang menyepelekan istrinya. Jadi kalau kamu nggak senang di bagian ini, udah, bagian mana yang kamu senang? Oh, saya senang bagian ini. Ingat yang bagian itu. Sehingga sang istri tetap bisa selalu apa? Sang suami tetap bisa merasa tenang dengan istrinya. Meskipun dalam kondisi tertentu kadang ada bagian yang tidak disukai. Istri saya itu Masya Allah, kalau berada di dalam kamar mandi nggak bisa ditunggu Pak Ustadz. Kalau udah masuk kamar mandi tak tinggal tidur. Saya bangun tuh dia belum keluar. Masya Allah. Kegiatannya apa itu di dalam? Nggak tahu, itu mungkin semedi di dalam. Subhanallah. Nah, kalau seperti itu, Anda ingat bagian mana yang kira-kira membuat Anda senang? Oh, bagian ini saya senang. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu-ibu ketika menghadapi suaminya. Suaminya bagian ini nggak senang. Suami saya itu Pak Ustadz ngentutan. Tapi dia royal. Alhamdulillah. Yang diingat royalnya bukan. Contoh seperti itu keseimbangan yang bisa dilakukan. Maka sebenarnya apa yang Anda sampaikan tadi sudah bagus ya. Di satu pihak suami punya akhlak yang baik. Di pihak yang lain kadang akhlaknya agak kumat ya, jadi kurang baik. Suaminya seperti ini tapi dia ngerokok misalnya ya.
dan nggak seneng istrinya dengan bau rokok. Suaminya seperti ini, tapi misalnya di tempat yang lain pinter menghibur. Bagian itu yang Anda ingat. Dan jangan sampai hanya gara-gara satu kesalahan sampai membuat Anda melupakan seluruh kebaikannya. Wallahu a'lam. Suami saya selain menafkahi orang tuanya, dia juga menafkahi kakaknya yang saat ini janda dengan 2 anak. Apakah saya sebagai istri juga mendapatkan pahala kebaikannya? Sebagai istri Anda mendapatkan pahala ketika tidak protes ketika suami Anda melakukan seperti itu. Insya Allah dukung suami dalam melakukan kebaikan. Karena tanggung jawab seorang lelaki, dia wajib memberikan nafkah kepada keluarga inti yang ada di keluarganya. Keluarga inti itu siapa saja? Anak, istri, ortu, saudara. Sehingga kalau ada wanita yang menjadi saudara kita dan dia nggak mampu, maka wajib bagi lelaki yang menjadi saudaranya ini memberikan nafkah kepada kakak atau adiknya yang perempuan. Itulah tanggung jawab lelaki. Makanya lelaki ketika ada warisan, dia mendapatkan jatah yang paling banyak. Sebab dia harus menanggung nafkah yang paling besar. Oleh karena itu, kalau kebutuhan nafkah Anda tidak kurang, Anda cukup kebutuhan nafkahnya untuk Anda dan anak-anak Anda, maka Anda tidak perlu melarang suami untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada saudarinya yang merupakan janda, ya. Dan ketika Anda ridho, insya Allah itu bernilai pahala. Wallahu a'lam. Jika suami sering meminjam uang istri tapi jarang dikembalikan, sopo iki? Jumlahnya kecil. Apakah ini termasuk utang? Sementara uang itu uang jatah belanja bulanan istri. Kalau uang itu asalnya dari suami, misalnya ya, suaminya punya gaji bulanan 3 juta. Lalu semuanya diserahkan ke istrinya. Ya, semuanya diserahkan ke istrinya. Semuanya atau sebagian disimpan, Pak? Biasanya. Hah? Adatnya di sini gimana, Pak? Hah? Kalau gajian semuanya diserahkan atau sebagian disimpan? Habis gajian, sebelum pulang mampir masjid dulu. Ngapain itu? Ya. Disimpan sebagian, ditampakkan sebagian. Terus WA-nya dibuka, dihapusi sebagian. Hah? Nggak bisa. Weh. Kemudian suami memberikan kepada istrinya, misalnya 3 juta. Tapi dari 3 juta itu suami sering ambil, minta 100, 200. Dan tidak pernah dikembalikan. Apakah itu terhitung utang? Jawabannya bukan utang. Karena aslinya itu adalah uang suami. Lah terus istri dapat apa, Pak Ustadz? Loh kan Anda ikut makan juga uang itu. Sehingga itu adalah uang nafkah untuk bersama. Makan suami, istri, dan anak-anak. Selama fasilitas hidup Anda tidak kurang, misalnya gara-gara suami ngambil, jadinya kita nggak bisa makan ayam. Tiap hari hanya tempe, tahu tempe, karena uangnya sering diambil suami. Kalau seperti itu dan Anda merasa kurang, silahkan minta lebih. Karena aslinya ini adalah uang suami. Ada pemahaman seperti ini. Nafkah bagi istri adalah uang jajan istri. Sedangkan uang belanja sehari-hari itu bukan nafkah. Ini syubhat yang menyimpang. Nggak benar itu ya. Ini syubhat. Terus yang dimaksud nafkah itu apa? Ya uang belanja itulah nafkah. Karena definisi nafkah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wanita itu berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar. Sehingga nafkah itu meliputi pangan dan sandang. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman,
askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal kepada mereka istrimu sesuai dengan kemampuanmu dalam menyediakan rumah. Dan itu adalah nafkah berupa kebutuhan papan. Maka nafkah yang ada dalam Al-Quran pengertiannya adalah harta yang diberikan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi istrinya. Dan rumah yang dimaksud di sini tidak harus membelikan rumah, namun yang penting suami menyediakan tempat tinggal untuk istrinya tanpa harus dimiliki sendiri. Paham insyaallah? Tayyib. Karena itu nggak benar kalau yang namanya uang nafkah adalah uang jajan. Uang jajan itu hibah, bukan nafkah. Dan hibah itu sifatnya tidak wajib. Kalau nafkah hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Suami dan saya memiliki usaha bersama. Dari hasil usaha tersebut kami memiliki rumah dan lain-lain. Kami belum memiliki anak. Bagaimana kelak jika salah satu dari kami meninggal? Bagaimana pembagiannya? Pertama, perlu Anda sepakati antara Anda dan suami, karena ini usaha bersama. Suami punya saham berapa persen, istri punya saham berapa persen dari unit usaha itu. Setelah disepakati, nanti ini akan jadi pegangan. Jika salah satu mati, berarti sebelum dilakukan pembagian warisan, maka terlebih dahulu dipisahkan saham suami dengan saham istri pada unit usaha tersebut dan berikut hasilnya. Nah, mumpung keduanya masih hidup, disepakati sejak sekarang ya. Jangan nunggu menjelang mati baru disepakati ya. Nanti sepakati dulu, sudah bisa dibuat misalnya surat MOU kerjasama antara suami istri. Suami pihak pertama, istri pihak kedua, lalu disepakati di situ suami punya sekian persen, istri punya sekian persen sesuai kesepakatan. Nah, ini jadi panduan. Nah, kalau suami mati, maka sebelum dilakukan pembagian waris dibagi dulu. Inilah harta gonogini yang sebenarnya. Karena hakikatnya rumah ini dan berikut harta yang lainnya adalah hasil dari usaha apa? Bersama. Maka dipisahkan dulu saham suami berapa persen, saham istri berapa persen. Sisanya itu baru dibagi waris. Istri dapat 1/4, sisanya yaitu 3/4 diserahkan ke saudara suami yang berhak dapat warisan. Wallahu a'lam. Bolehkah jatah nafkah saya belikan baju tanpa mengurangi jatah kebutuhan rumah? Karena istri mengurangi jatah makanan anaknya. Jadi ada sisa uang bulanannya. Kalau ada sisa seperti ini dan Anda butuh baju, baju itu bagian dari nafkah. Anda berhak untuk beli itu. Tapi kalau ini hanya untuk sebatas tambahan koleksi, hukumnya beda ya. Kalau tambahan koleksi, berarti Anda harus minta izin kepada sang suami. Apakah saya boleh tambah baju? Karena untuk nambah koleksi, kalau suami mengizinkan, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya apa perbedaan Murji'ah dengan Khawarij? Ini di luar tema ya. Dalam masalah iman, Murji'ah dan Khawarij itu berkebalikan. Kalau Murji'ah punya keyakinan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak mempengaruhi imannya. Sehingga iman hamba tetap sempurna meskipun dia berbuat maksiat. Yang penting dia tidak melakukan kekufuran. Sebaliknya, menurut Khawarij, iman seorang hamba akan hilang ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa besar. Sehingga mereka itu sama-sama punya keyakinan iman itu satu kesatuan, ibarat bola pejal. Kalau menurut Murji'ah, bola pejal ini nggak bisa dikurangi sedikit pun. Bisanya hanya dikurangi semua.
Makanya kalau dia tidak melakukan kekufuran, iman itu utuh. Itu definisi Murji'ah. Kalau menurut Khawarij, iman itu seperti bola pejal, hilang sebagian, hilang semua. Makanya bagi Khawarij, pelaku dosa besar, statusnya apa? Keluar dari Islam. Ini pengertian antara perbedaan antara Khawarij dan Murji'ah dalam masalah memberikan definisi iman. Wallahu a'lam. Apa syarat wanita biar bisa menerima dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan para wanita berada di neraka. Perhatikan sebabnya kenapa kebanyakan wanita berada di neraka. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, rajinlah sedekah karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Maka ada wanita yang tanya, "Walima ya Rasulullah, kenapa kok bisa demikian?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan dua sebab, menyampaikan dua sebab. Yang pertama apa? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena wanita tidak bisa menjaga lisannya, banyak mengumpat, gampang melaknat, gampang mengumpat. Sehingga dia itu tidak sabaran ketika menjaga lisannya. Senjata wanita itu kan lisan ya. Kalau lelaki kan fisiknya. Tapi Masya Allah Pak, lidah ini bisa lebih menyakiti daripada fisik. Makanya lisan itu bisa memberikan atau bisa menyakiti orang yang sudah meninggal. Misalnya apa? Menghina dan mengejek orang yang sudah meninggal. Lisan bisa. Tangan mau mukul orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan. Terus kuburannya diantemi Pak. Itulah keterbatasan orang kalau mau memberikan madorot dengan fisik. Lebih terbatas daripada dengan lisan. Makanya lidah ini bagi wanita adalah penyimpangan yang terbesar. Karena itu Rasulullah SAW punya mengatakan, "Innan nisa'a khuliqna min dila." Wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Wa inna a'wajud dila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang mana? Yang paling atas. Tulang rusuk itu kan gini ya. Terus nanti ke bawah jadi lurus. Yang paling bawah ini nggak nyambung, nanti tulang rusuknya lurus. Kenapa wanita itu ketika digambarkan Nabi SAW tulang rusuknya paling bengkok bagian atas? Itu isyarat bahwa organ yang paling berpotensi bengkok bagi wanita adalah lambene, lisannya. Nah, sehingga dia kalau bicara itu pedes, nyelekit, marak noloro hati. Itu disebabkan karena apa? Tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua adalah wa takfurnal ashir, dan tidak bisa berterima kasih kepada suami. Banyak diberi nafkah, tidak pernah ngomong terima kasih. Setelah itu suaminya berbuat salah sebentar, diomelin sama istri. Akhirnya dia tidak bisa berterima kasih, bisanya hanya mengomentari. Nah, yang seperti itu yang menyebabkan kenapa wanita menjadi penduduk neraka. Karena itu kalau Anda bisa menghindari dua sifat ini, semoga dibebaskan dari ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada ikhwan yang ingin terus dengan saya. Tapi dalam jangka waktu saat ini hingga tahun depan, kami insya Allah akan menjalani proses ta'aruf, nador, khidbah, lalu menikah. Sedangkan posisi ikhwan ini ada di luar kota. Yang ini ditanyakan, bagaimana proses ta'aruf yang benar? Ya, Anda sebenarnya sudah ta'aruf, ini sudah saling kenal ya. Ya, prinsipnya informasi apa yang Anda butuhkan untuk Anda ketahui, sama-sama yang saling terbuka, itulah proses ta'aruf.
Dan nanti ada mediator yang bisa menghubungkan untuk komunikasi agar bisa lebih nyaman. Apakah boleh nador secara online karena posisi Ikhwan di luar kota? Yang penting tidak direkam, insya Allah tidak masalah. Sehingga via Zoom dan masing-masing ada pendampingnya. Ikhwan nanti ditemani oleh ibunya, lalu nanti Anda bisa ditemani oleh mahramnya, ya, agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan cuma berdua ya. Zoom berdua itu video call saja ya. Jangan pakai Zoom. Dan jangan berdua ya. Enggak, misalnya video call ikhwan, akhwat, kemudian mahramnya akhwat. Untuk jangka waktunya maksimal berapa lama dari proses ta'aruf sampai pernikahan? Makin cepat makin bagus. Apakah selama proses ta'aruf kami boleh cacatan dengan dalil merencanakan pernikahan? Nah, yang kayak gini nih. Bangunin tahajud kan gitu ya. Mengingatkan untuk sholat duha. Loh, di sebelahnya lo nggak pernah dibangunin. Yang jauh dibangunin. Ya nggak bang? Kalau udah nikah lupa nggak dibangunin bang. Dan itu bisa jadi celah sebenarnya untuk saling menikmati sehingga mereka pacaran secara online. Lalu hal apa sebaiknya dipersiapkan dalam semua proses ini? Kami sarankan Anda sampaikan ke orang tua. Jangan sampai orang tua sebagai orang terdekat tidak tahu sementara kawan Anda tahu. Itu jangan sampai ya. Maka bukti kedekatan Anda dengan orang tua adalah dalam urusan seperti ini sampaikan ke orang tua. Nah, nanti matangnya itu sama orang tua. Jangan dipikirkan sendiri, libatkan orang tua sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini masih ada 3 hadiah ya. Nah. Baik, silakan mikrofonnya dinyalakan, siaga. Sudah siap? Hadiahnya ini, buku pengantar permodalan dalam Islam. Ini membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Pertanyaannya, para istri Nabi SAW hampir semuanya janda, tapi ada satu yang gadis. Namanya siapa itu? Sebentar dulu. Mikrofonnya cuma saya. Siapa yang cepat dia dapat ya. Baik, sudah? Aisyah. Pertanyaannya ya. Siapa nama mbahnya Aisyah? Itu tadi belum pertanyaannya ya. Baru memancing pra pertanyaan. Siapa nama kakeknya Aisyah? Khuwailid. Itu bapaknya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Siapa nama kakeknya Aisyah? Baik, silahkan ini hadiahnya. Nah. Abu Kuhafah. Nama aslinya siapa? Utsman. Ya, nama aslinya Utsman. Hadiahnya sudah sampai sana ya, alhamdulillah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri. Sebutkan 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri. Yang pertama nafkah, yang kedua hibah, yang ketiga
warisan. Apa perbedaan antara nafkah dan hibah? Satu saja. Kalau nafkah itu diberikan untuk wajib, hukumnya wajib dan diberikan untuk kebutuhan pokok, sedangkan hibah itu sisanya, lebihannya. Hibah sifatnya tidak wajib, di luar kebutuhan pokok. Masya Allah. Dapat hadiah, buku ada apa dengan riba? Ini hadiah amalan sunnah setahun menurut Al-Quran dan sunnah. Ada buku ini yang ditulis oleh Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, judulnya Lataiful Ma'arif. Kemudian di sini Ustadz Yazid Jawas menulis buku dengan tema yang sama. Wallahu alam, saya nggak tahu isinya ini. Kalau Lataif termasuk di antara yang sering kita jadikan referensi ya. Pertanyaannya, sebutkan alasan bahwa definisi nafkah bukan uang jajan. Alasannya karena yang Allah perintahkan jaminan nafkah adalah untuk makan sehari-hari, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Dalil Jajan di luar nafkah. Masya Allah. Dalilnya? Walahunna satu aja. Walahunna mithlul ladzi walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Alhamdulillah, saya bantu jawab ya. Jadi dapat hadiah. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini donat dipakai hadiah enggak? Hah? Enggak. Oh, udah dapat semua ya. Baik, alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.